Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share. Sifatnya gratis. Masalah ini saya lihat di YouTube juga, dasar saya YouTube. Kemudian saya lihat Jokowi ini anak tukang kayu, bisa menjadi presiden RI dan juga bisa menjadi, sebelum presiden RI dia bisa menjabat 2 periode wali kota Solo, pernah menjabat wakil gubernur DKI dan menjabat presiden selama 2 periode, dan keberhasilan ini memang sangat baik, dan juga seakan-akan ingin membuktikan bahwa Presiden Jokowi anak tukang kayu bisa menduduki jabatan wali kota Solo, wakil gubernur, dan presiden selama 2 periode. Di samping itu saya lihat, ini dugaan saya ingin dia memindahkan ibu kota negara ini ke Kalimantan Timur. Jadi ini saya lihat sebagai anak tukang kayu bisa menjadi presiden dan bisa nanti memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur. Dan Presiden Jokowi ingin membuktikan bahwa dia bisa memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur, walaupun dia sebagai anak petani. Jadi di samping dia sudah bisa menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan, dan setiap tahap jabatan pemerintahan tingkat 1, tingkat 2 sudah bisa diraihnya sampai menjadi presiden. Untuk itu juga akhirnya dia ingin juga memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dan sebagai kenangan atau legacy, jadi ini saya lihat dia ingin membangun ibu kota negara ini ke Kalimantan Timur sebagai legasi atau kenangan yang berhasil memindahkan IKN ke Kalimantan Timur. Untuk memindahkan IKN ke Kalimantan Timur atau pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur ini banyak tantangan yang dapatinya. Hambatan, tantangan, antara lain tantangan, ada yang menyatakan DPR belum menyetujuinya, tetapi sudah dilaksanakan perencanaan pembangunan di sana, proyek-proyek pembangunan, dan juga sudah ada anggarannya diterapkan di sana. Dan juga sampai katanya sebagai pelaksananya itu adalah Luhut Panjaitan, Menteri Luhut Panjaitan sebagai pelaksananya di lapangan. Dan samping itu juga katanya banyak penolakan itu antara lain yaitu katanya anggaran negara ini sangat besar anggarannya, yaitu sebesar 450 triliun lebih. Padahal lebih baik sebenarnya dana itu dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, karena negara Indonesia sedang ekonominya kurang baik, dan juga masalah yang lainnya. Masih banyak orang miskin di Indonesia. Seharusnya dana itu diarahkan untuk masyarakat Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Ada juga menyatakan, kenapa harus pemindahan ibu kota itu ke Kalimantan Timur? Masih ada daerah lain yang lebih luas. Katanya sampai di sana katanya melanggar pusat daripada kebersihan udara. Pusat udara yang terbaik katanya ada di Kalimantan Timur ini. Sehingga itulah sama juga katanya dengan merusak alam. Dan juga kalau saya pribadi, saya sebenarnya kurang tepat di sana, tapi karena di sana itu dari segi keamanan negara ada 3 negara berada di sana, yaitu negara Malaysia, negara Darussalam. Dan juga karena ada 3 negara, dikhawatirkan nanti akan terjadi pertentangan. Apalagi negara Indonesia sudah pernah terjadi pertentangan dengan negara Malaysia, yang masing-masing nanti membawa kekuatan negara lain di sana. Ya itu aja yang saya khawatirkan. Kalau yang lainnya tidak, karena di sana
terlalu berdampingan dengan tiga negara di sana, sehingga saya pikir kurang tepat dari segi keamanan negara. Jadi itulah kalau menurut pendapat saya pribadi. Di samping itu juga banyak juga penolakan-penolakan itu, tetapi kalau penolakan yang lainnya itu saya kurang sependapat sebenarnya. Kalau masalah anggaran itu urusan pemerintah, presiden bisa mengetahui, apalagi presiden menyatakan para menteri itu tidak ada tupoksinya, yang punya tidak ada menteri pokoknya hanya diutamakannya bisa bekerja, tidak perlu memikirkan dari mana sumber dananya itu, semua proyek pembangunan. Yang penting presiden itu mengatasinya, dapat mengatasi semua sumber-sumber dana untuk melakukan pembangunan IKN maupun proyek-proyek lainnya itu. Dan semua menteri hanya diminta melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena hanya presiden yang punya tugas utama itu. Sedangkan para menteri itu hanya pelaksana di lapangan. Itu yang saya lihat. Jadi kalau dibahas masalah anggaran tidak bersoal sama presiden. Presiden nanti banyak caranya untuk mendapat anggaran untuk membangun semua itu proyek itu. Ya itulah saya lihat. Sekarang ini sudah baru tahap perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan dan sudah ada anggaran negara masuk ke sana. Bila tahun 2024 nanti ibu kota negara sudah pindah kepada Kalimantan Timur, berarti sudah ada legasinya atau kenangan-kenangannya bahwa IKN itu ada dibangun, dipindahkan Presiden Joko Widodo. Nanti akan tercatat itu dalam sejarah bahwa ibu kota negara adalah dipindahkan oleh Presiden Joko Widodo. Dan hal ini sebenarnya perlu didukung sangat baik sepanjang tidak ada masalah, dan semua masalah itu bisa dihadapi negara. Tidak ada masalah menurut saya. Jadi semua itu harus kita dukung. Kalau udah presiden berkehendak, mau kita harus dukung semua kebijakan itu sepanjang negara tidak sampai hancur dibikinnya. Kalau saya lihat tidak ada yang hancur, semua bisa dihadapi tantangan itu. Karena menghadapi tantangan itu saya lihat cukup bagus dia, baik menghadapi DPR, baik menghadapi para penantang-penantangnya dan lain sebagainya. Sangat bagus dia bisa dihadapinya baik dari segi anggaran. Sekian dan terima kasih.